Kebenaran bukan terletak pada akal pikiran dan hati, akan tetapi juga pada rasa, yakni rasa jasmani, rasa badan yang dapat merasakan dengan rasa pahit, manis, asam, asin, sehat, sakit, atau banyak rasa maksudnya ya. Rasa rohani yang dapat merasakan gembira, sedih, bingung, kecewa, ceria, putus asa. Rasa nurani yang penuh cahaya, yang tidak rasa pahit, manis, susah, dan senang. Disinilah tempat kebenaran sebenarnya ya. Dan istana kebebasan, cinta kasih yang hakiki, Allah, cinta kasih sayang diri sebenarnya. Siapa yang mencari dan siapa yang dicari, disinilah tempatnya rasa dan perasaan yang sangat-sangat dalam. Lepas dari isyarat dan iktibar, lepas dari rakom, lukisan, bayangan, gambaran ya, rasam, gambaran, wujud zahir maksudnya wujud makaid ya, wujud bayang ini, rupa badan ini maksudnya ya. Hidup ini harus merasa dengan kerendahan hati. Kita harus merasa rendah serendah-rendahnya ya, rasa dan perasaan hati. Tidak angkuh maksudnya ya, ria ya, tidak merasa sombong, merasa paling gagah ya. Man lam yadzuk lam yadri, barang siapa yang tiada merasa maka tiada mengetahui. Ma ya'ruju baina sapatin illa isyarat wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir adalah hanya sekedar isyarat sebenarnya ya. Sekedar isyarat, syaratnya saja maksudnya. Dan iktibar, umpama, diumpamakan sebenarnya ya. Disindir kita ini maksudnya, misalan sebenarnya ya. Cuma bayangan, badan ini seperti wayang, cuma gambar saja, begitu maksudnya ya. Wayang itu umpama misal, bayangan, badan yang tiada berdaya, tidak ada apa-apanya maksudnya, tidak berkemampuan dan tidak berupaya ya, tidak berkeinginan ya, tiada gerak dan kehendaknya badan. Dalang yang bergerak sebenarnya ya, dan memainkan wayang atas kehendak dalang maksudnya, roh yang menggerak-gerakkan nur semua, yang mengatur diri zahir ini maksudnya ya. Makrifat yang artinya mengenal, berasal dari kata aropa yang artinya mengenal sebenarnya ya. Mengenal artinya ya. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah dapat mengenal Tuhannya. Perhatikan kalimat robbahu. Tidak apa-apa. Rob itu roh sebenarnya. Ba itu yang mengadakan dan mentiadakan. Hu itu af'al. Yang dimaksud badan ya, atau alam semesta ya. Hu yang artinya dia sebenarnya. Dia itu siapa? Ilahi anta maksudi ya. Hanya Allah yang dituju maksudnya. Dia itu siapa? Hidupmu. Yang diratukan, diperibu ya. Angin, udara sebenarnya atau hawa ya.
Atau napasmu, napas hidupmu yang angka 11 keluar masuk, hembusan napas maksudnya ya. Yang menghidupi seru sekalian alam, maka angin ini menjadi hidupnya semua manusia, semua alam ini maksudnya ya. Puja-pujilah dia dengan kalimah hu atau huwa atau dia maksudnya ya, yang artinya dia. Dia itu siapa sebenarnya? Kumpulan hidup sebenarnya ya. Tauhidnya hidup, tunggalnya hidup, ahadnya hidup, Tuhan namanya sebenarnya. Puja-pujilah hidupmu dengan kalimah hu Allah, hu ahad. Dialah yang hidup, dialah yang satu. Diri ini penuh dengan serba ketergantungan. Ya. Kekurangan, kelemahan, panak sebenarnya ya, dibanding dengan Allah yang memiliki kebesaran rahasianya, kekuasaan menguasai diri segala macam diri yang hidup, yang bernama-nama pada alam semesta. Keperkasaan mengatur, mendirikan, menggerak-gerakkan pada isi alam, kekekalan, tetap di dalam tetapnya hidup, tetapnya Allah ya, tetapnya Tuhan. Serta memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sempurna, lengkap, tiada berubah. Allah wujud sebenarnya. Allah yang wujud pada diri zahir, diri batin, pada alam semesta dengan sendirinya Allah ya. Kidambako menyertai dan tetap kekal dengan sendirinya ya. Ada yang menyertai dan kekal pada diri zahir dan batin sebenarnya. Tiada lain ya. Tiada seorang manusia yang sanggup mengenalnya dalam arti hakiki kecuali dengan dia. Allah ya, kenal diri. Allah kenal dirinya. Allah paham dirinya. Pada diri yang satu hidup, tunggal nama, tunggal rasa, tunggal hak milik, hanyalah Allah sebenarnya. Kalimah la, dari kalimah tauhid yang mentiadakan hidupnya manusia, rasanya manusia. La itu ya, la dari la ilaha illallah itu maksudnya yang mentiadakan segala sesuatu ya, tiada dirinya, tiada hidupnya, tiada segalanya manusia ya. Maka manusia itu adalah rahasia sebenarnya, sirullah, rasa Allah sebenarnya maksudnya ya. Arabtu Robbi bi Robbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Allah kenal diri sebenarnya ya. Hidup itu yang mengenal pada dirinya, diri zahirnya ya. Kalau tidak ada hidup bagaimana bisa mengenal? Bukan manusia yang mampu dan bisa mengenal, yang bisa paham. Karena diri zahir ini kan bayangan. Wayang ya. Kenallah nurnya melalui cahaya wujud yang hidup. Perhatikan wujud diri kita, wujud alam, rupa alam ini ya. Cahaya pandangan yang mengenal dengan yang dikenal Tuhan sebenarnya ya. Tunggal sebenarnya, Allah sebenarnya satu-satunya ya. Nur sekaliannya, maksudnya kudrat dan iradat, kuasa dan kehendak diri yang satu. Tunggal Allah sebenarnya, Allah segalanya. Begitu, yang mengenal dengan yang dikenal itu adalah Allah kenal diri sebenarnya ya. Puji kodim bagi kodim itu ya. Hanyalah Allah semata. Jangan adakan yang lain selain Allah. Jangan adakan yang lain kalau mau suci zahir dan batinmu. Begitu. Kalau mau panak diri. Begitu. Kalau mau tiada atau mau gaib yang zahir. Begitu. Baru namanya esa kuasa dengan sendirinya Allah jadinya ya. Allah maha besar. Saking karena besarnya Allah hidup dengan sendiri. Allah wujud dengan sendiri. Allah merasa-rasa dengan sendiri. Allah berhak memiliki segalanya dengan sendirinya ya. Pada diri insan, pada diri alam semesta,
berikut seisi alam. Maksudnya Allah menjadilah laisa kamislihi syai'un. Jadinya ya Allah Maha Kaya atas segalanya, begitu ya. Karena kebesarannya Allah wujud dengan sendirinya. Hidup merasa-rasa berhak memiliki, menguasai alam pada dua alam Rahman dan Rahim, luar dan dalamnya manusia ya. Seisi alam mustahil akan hidup jika bukan beserta dengan hidupnya Allah. Sekalian yang hidup pada alam sagir dan alam kabir tunggal hidup yang disebut dengan nama Tuhan sebenarnya ya. Hidup itu Tuhan namanya, sekalian yang bernama-nama Allah namanya. Dua alam itu tunggalkan menjadi satu alam sebenarnya ya. Alif lam mim alam sebenarnya Allah beserta Muhammad. Sebenarnya Muhammad itu alam nyata ya. Zat itu alam yang tiada nyata. Segalanya sempurna pada diri. Zat, sifat, asma, af'al diingat satu kali, disebut satu kali, dipandang satu kali ya. Pandang pada roh ya, pada nyawa, pada hati dan jasad. Nah, di situ tempat kita pandang hidup itu. Muhammad zahirnya alam ya, Allah serta Muhammad beserta fardu ain itu ya, dipandang satu kali dari kepala, dada, punggung, hati, tangan dan kaki. Satu kali kita pandang, lihat ya, jangan disebut satu persatu. Kalau disebut satu persatu ini kelingking namanya, jari manis namanya, jari tengah namanya, telunjuk namanya, ibu jari namanya. Nah, tapi tidak pernah kita mengetahui bahwa di telapak tangan kita ini lapas Allah, kalimat Allah di sini ya. Tidak pernah. Ini kelingking ini huruf alif ya. Ya. Alif, lam sifat ya. Nyawa hidup ya. Lam kedua asma yang bernama-nama. Telunjuk dan ibu jari huruf H ya, berlapaskan Allah pada telapak tangan manusia ini sebenarnya. Nah itu. Wapi ampusikum apala tubsirun, dan pada dirimu tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau tilik, tidakkah engkau pandang, tidakkah engkau baca. Tiliklah diri sebenarnya, lihat, pandang diri ya, lihat dan baca diri, ikro diri ya, ingat diri sebenarnya. Disebut bahasa zaman-zaman terdahulu kita baca ya, baca kitab sebenarnya yang tiada beraksara pada diri, mengenal jati diri ya. Nah itu Al-Quran yang beraksara itu, yang bertuliskan itu, yang ditulis oleh Umar Utsman, Umar bin Affan, Zaid bin Zabit ya. Kinayah, sindiran dirinya manusia. Al-Quran zahiri ini maksudnya, yang Al-Quran yang bertuliskan ini kinayah, sindiran sebenarnya. Begitu pula alam semesta ini adalah sindiran sebenarnya. Semua itu kinayah. Manusia disindir tidak pernah mengerti ya. Tidak pernah mengerti bahwa dirinya itu adalah disindir. Nah, maka bacalah kitab yang ada pada diri, yang tidak bertuliskan, tidak beraksara pada diri. Maka disebut busung rol tanpa tulis ya. Nah itu maksudnya ya, daun lontar yang tidak bertuliskan pada diri ini. Maksudnya ya, kalau buku tempat menulis Al-Quran itu ya, itu barang bid'ah, buatan baru. Nah itu, kalau daun lontar itu tidak tahu kapan dia ada, mulai adanya. Ya, dari zaman terdahulu ya, sudah ada duluan maksudnya. Bahkan bibitnya pun sudah ada ya. Dalam arti kata itulah Adam sebenarnya, tempatnya bertuliskan secara tidak terlihat sebenarnya ya. Tapi tidak pernah kita mengikro,
Tidak pernah kita baka pada diri, tidak pernah kita baca diri. Sebenarnya, Iqra ya Muhammad, baca dirimu, baca badanmu wahai Muhammad. Begitu, baca diri zahirmu Muhammad. Begitu sebenarnya manusia ya. Manunggal rahasia, tempatnya menjadi satu segala rasa pada badan ini ya. Tempatnya menjadi satu segala rahasia ya pada badan. Disebut maksar sebenarnya ya. Padang luas ya. Coba padang ya, padang rumput yang luas ya. Nah, contoh maksudnya ya. Nah, bagaimana namanya padang itu kan terang, luas ya, tidak kelihatan hutan maksudnya ya. Nah, di situ yang luas padang, terangnya cahaya pada diri sebenarnya ya. Keterangan cahaya yang luar biasa banyak sekali terhimpun pada diri insan. Sebenarnya bermacam-macam, ada sempurna pada manusia sebenarnya. Insan kamil mukamal, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang kenal akan jati dirinya. Sebenarnya Allah hidup ya. Allah wujud sebenarnya pada diri. Allah kidam sebenarnya menyertai pada diri ya. Allah bako, Allah tetap, Allah kekal sebenarnya ya. Ada menyertai tetap pada diri sebenarnya ya. Pada diri insan itu maksudnya padu ain ya. Wajib ain merasa beserta selalu ya dengan yang maha hidup, menguasai dua alam pada diri, yaitu Rahman dan Rahim ya. Luar dan dalam, Allah yang menguasai, yang mengatur pada diri ini maksudnya. Rahman nyata pada bapakmu sebenarnya, wujud laki-laki maksudnya ya, pada wujud laki-laki. Rahim nyata pada ibumu, pada wujud wanita, perempuan atau Hawa itu ya, pada ratumu ya, ibu ratumu ya. Adam dan Hawa, Allah beserta Muhammad sempurna pada diri, badan bareng dengan nyawa. Sebenarnya Adam dan Hawa itu wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah maksudnya ya, akan kami berikan petunjuk kami, semua jalan kami. Jalan yang lurus itu maksudnya ya, akan ditunjukkan oleh Allah apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sehingga kita mempelajari keilmuan ini, kita diberi jalan oleh Allah, diberi kemudahannya untuk umat sebenarnya. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini tidak ada halangan dan rintangan ya. Sekalipun ada duri-duri kecil dan tajam, dalam artinya kita singkirkan agar tidak terhalang kaki melangkah ya. Perhatikan kata kami. Kami itu adalah Allah yang dituju sebenarnya, ilahi anta maksudi ya. Kami itu lebih dari satu sebenarnya, banyak hidup dan kehidupan pada diri insan sebenarnya. Manusia itu memiliki hidup tapi banyak hidupnya ya. Banyak wujudnya ya, banyak rupanya. Luar dan dalam ini berupa-rupa sebenarnya, bernama-nama sebenarnya ya. Alam semesta ada pada diri sebenarnya. Alam semesta ini luas ini ya, sempurna pada diri sebenarnya. Maka manusia itu adalah alam sebenarnya ya. Asalnya pun alam ya, tanah, air, api, hawa, nur itu ya. Bahkan dua alam itu sempurna pada diri, sehingga diri manusia menjadi hidup. Kalau tidak seperti itu, tidak hidup, tidak ada manusia, tidak ada zahirnya. Begitu, yaitu alam kehidupan, alam yang hidup. Sebenarnya hidup ini adalah hidupnya alam, tanah, air, api, hawa, alam nyata, nur sebenarnya. Hidup menjadi jiwa-jiwa kehidupan, sehingga manusia hidup, alam tiada nyata dari dalam diri. Roh itu maksudnya ya, nyawa itu maksudnya, banyak roh di dalam diri ini, banyak nur, banyak cahaya yang hidup pada diri ini maksudnya.
Dua alam berpadu menjadi satu alam. Namanya. Maka bacalah alif lam mim. Begitu ya. Allah nyata zahirnya alam. Yang jangan dibalik ya. Menjadi Allah menzahirkan alam. Jangan jadi Allah menzahirkan alam ya. Kalau secara syariat memang Allah menzahirkan alam, yang mengadakan alam maksudnya ya. Padahal ya secara hakikat Allah zahirnya alam ini sebenarnya, nyatanya alam ini Allah sebenarnya, begitu. Karena Allah yang hidup, Allah yang wujud, Allah yang bernama dengan sendirinya, Allah yang berhak memiliki dengan sendirinya, Allah yang merasa-rasa dengan sendirinya, Allah yang berkalam dengan sendirinya pada sekalian makhluk hidup ya. Nah itu sebenarnya Allah segalanya, begitu. Tapi jangan disebut menjadi banyak, jangan dijadikan banyak. Sudul kasrah pil wahdah, sudul wahdah pil kasrah. Jadikan satu semua. Lihatlah yang banyak itu di dalam diri yang satu, dan pandanglah yang satu itu di dalam diri yang banyak. Disitulah tempat kita memandang wujud nyata zahirnya Allah. Begitu. Wasifatilah goiri, sifat itu tiada lain melainkan sifatnya Allah juga. Begitu ya. Maka al-insanu sirri, manusia itu adalah rahasia. Wasiri sifati ya. Rahasia itu adalah sifat sebenarnya ya. Allah mengadakan dirinya dari tiada nyata, dari tidak terlihat ya, dari tidak ada maksudnya menjadi nyata, menjadi ada ya. Itulah saking karena besarnya Allah. Saking karena besarnya Allah, Allahu Akbar ya. Allah dialah pada alam yang luas dan besar ya. Pada alam yang luas, yang sempit, yang besar, yang indah, yang baik, yang buruk, yang jelek, segala macamnya. Tiada lain. Allah ya. Perhatikan itu alam kehidupan. Jangan cuma dibaca ya. Jangan cuma dibaca, jangan cuma memperindah bacaan ya, diijmali. Ya. Kita harus perhatikan. Kita harus selalu menilik pada diri ya, membaca kepada diri, mengikro, mengintrospeksi diri, selalu memandang pada wujud diri sendiri. Pandang diri sebenarnya. Allah pandang diri, hidup itu yang memandang, yang melihat, mendengar, berkalam pada diri. Tapi kita yang selalu merasa diri kita yang mampu dan bisa berkehendak atas segala sesuatu. Maka secara tidak langsung manusia itu adalah kesombongan diri ya. Setan yang kita anggap sombong, padahal manusia lebih sombong, lebih angkuh daripada setan itu. Karena manusia itu adalah roh hewani yang mengatur pada diri zahir ini juga. Karena roh hewani itu selalu ada, selalu menyertai, sehingga membesarkan nafsu manusia, nafsu serakahnya, nafsu birahinya, nafsu ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya, ingin kaya, ingin segala macamnya itu selalu ada. Manusia itulah manusia karena selalu disertai dengan roh hewani. Maka sifat manusia seperti hewan. Barang siapa yang membesarkan nafsunya, sehingga di akhirat nanti wujudnya akan berubah seperti hewan, dan kelakuannya, perbuatannya itu seperti hewan. Seperti itu sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan kita paham ya.